Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman shadiqan wa atina hikmatan birahmatika ya arhamar rahim. Amma ba'd. Bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita berkumpul dalam pengajian yang rutin diadakan di masjid ini setiap pekannya, yaitu setiap malam Sabtu dalam kajian fikih Kitab Safinatun Najah. Ya, langsung saja. Pada malam hari ini saya ingin menjelaskan tentang syarat-syarat wudu. Wa qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun. Syurutul wudu'i asyaratun. Al-islamu wat tamyizu wan naqa'u 'anil haidi wan nifas wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basharah wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'a wal ilmu bi fardiyatihi wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnatan wal ma'u tahur wa dukhulul waqti wal mualatu lidaimil hadas. Pasal menjelaskan tentang syarat-syarat wudu, yaitu syarat sahnya wudu. Jadi jika tidak memenuhi syarat, satu syarat saja tidak memenuhi, maka wudunya enggak sah. Ada berapa? Asyratun, ada 10. Yang pertama adalah al-Islam. Jadi yang pertama adalah Islam. Maka syaratnya kalau mau wudunya itu sah, syaratnya harus Islam. Ya, kita semuanya alhamdulillah Islam, maka wudu kita sudah memenuhi syarat yang pertama. Kalau seandainya orang kafir wudu, maka wudunya enggak sah. Harus masuk Islam dulu. Jadi orang kafir itu enggak sah wudunya. Begitu juga mandinya. Mandi, misalkan dia apa? Misalkan dia apa tuh? Junub, enggak sah. Lakin yustasna ghuslul kafira litahilla minal haid lihaliliha al muslim. Nah, dikecualikan perempuan yang kafir, misalkan dia haid, kemudian suci daripada haidnya, karena misalkan tuannya atau suaminya ingin berhubungan dengannya, maka sah, maka dia mandi. Orang perempuan kafirah tadi mandi sah, fa innahu yasihu, maka sesungguhnya sah. Kenapa sah? Litahilla, supaya halal, supaya suami atau majikannya, kalau seandainya perempuan itu budak punya majikan, punya tuannya, maka sah, karena halal. Tapi kalau seandainya dia masuk Islam, maka harus diulangi lagi. Kalau seandainya dia masuk Islam, maka mandinya harus diulangi lagi. Kenapa? Karena mandi yang sebelumnya itu bukan untuk dia, bukan, tapi untuk suaminya atau untuk tuannya. Kalau seandainya perempuan tadi seorang budak. Nah, begitu juga mandi. Orang kafir ini ketika dia masuk Islam,
maka diwajibkan mandi. Kalau seandainya ketika dia halal kufri, ketika dia masih kufur, dia misalkan ada junub belum mandi, misalkan dia junub. Tapi kalau seandainya dia nggak pernah junub, selama dia kafir nggak pernah junub sampai masuk Islam, maka disunahkan mandi, nggak wajib. Diwajibkan mandi kalau seandainya sebelumnya itu dia pernah junub. Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz. Yang kedua itu adalah tamyiz. At-tamyizu fil insan aqwal. Tamyiz pada manusia ini ada beberapa pendapat. Yang pertama an yafhamal khitab wa yaruddul jawab. Yang pertama itu seorang anak yang sudah bisa memahami percakapan dan juga bisa menjawab. Ini yang pertama. Jadi kalau seandainya dia sudah bisa memahami omongan kita dan juga dia bisa ngejawab omongan kita, maka itu tamyiz menurut gol yang pertama. Menurut gol yang kedua, an yakula wahdahu wa yashraba wahdahu wa yastanjiya wahdahu. Dia sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Nah, itu dinamakan tamyiz menurut gol yang kedua. Itu perkataan yang kedua. Kemudian yang ketiga, gaul yang ketiga an yufarriqa baina yaminih wa shimalih. Dia anak kecil itu sudah bisa membedakan yang mana kanan, yang mana kiri. Yang mana sebelah kanan, yang mana sebelah kiri. Yang mana tangan kanan, yang mana tangan kiri. Yang mana kaki kanan, yang mana kaki kiri. Dia udah tahu yang mana yang kanan, yang mana yang kiri. Nah, menurut gaul yang ketiga itu sudah dinamakan tamyiz. Dan gaul yang terakhir an yufarriqa baina tamrati wal jamrah. Hendaklah dia sudah bisa membedakan di antara kurma dan bara. Di antara kurma dan bara sama-sama hitam. Atau di antara di antara batu dan makanan. Dia udah bisa membedain, oh ini bukan makanan, ini batu. Sudah bisa ngebedain. Ini juga pernah terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini dulu pernah waktu masih kecil itu narik jenggotnya Firaun sampai Firaun ini kesakitan. Oh ini bahaya ini kalau udah gedenya nih katanya. Mau dibunuh Nabi Musa nih sama Firaun. Nabi Musa ketika itu masih kecil, masih kecil. Kemudian dibela sama istrinya. Siti Asia. Katanya dia ini masih kecil, tamyiz, belum tamyiz ya, ini belum tamyiz. Dia ini belum tamyiz. Coba kita tes apakah dia ini sudah tamyiz atau belum. Kita tes, kasih yang satu tamroh, yang satu jamroh. Tamroh itu korma, yang satu lagi bara. Dia ngambil yang mana? Kalau seandainya dia ngambil tamroh, maka dia sudah tamyiz. Kalau dia mengambil jamrah, maka dia belum tamyiz. Kemudian dites, jalan. Nabi Musa jalan. Nah, Nabi Musa ini dia paham sebenarnya. Dia mau ngambil tamrah, mau ngambil kurma. Kemudian malaikat memindahkan tangannya itu ke jamrah. Supaya apa? Supaya disangka, dikira Firaun kalau Nabi Musa itu belum tamyiz, masih kecil. Jadi dilepas, nggak jadi dibunuh. Kemudian setelah itu dimasukkan ke mulutnya. Makanya Nabi Musa ini diceritakan dia kurang fasih lisannya karena waktu masih kecilnya itu dia makan jamrah, bara. Di dalam Al-Qur'an disebutin wala yantaliqu lisani fa arsil ila Harun. Ya Allah, lidahku ini enggak fasih. Maka utuslah saudaraku Harun. Makanya Nabi di dalam cerita itu Nabi Musa dan Nabi Harun berdua mendakwahi Fir'aun. Langsung saja wan naqa anil haid wan nifas. Yang ketiga adalah suci daripada haid dan nifas. Nah, ini khusus perempuan ya. Jadi perhatikan perempuan, syarat sahnya wudu itu suci, bersih daripada haid dan nifas. Maka perempuan yang
Yang keluar darah haid atau yang keluar darah nifas, wudunya nggak sah. Jadi nggak usah wudu. Ngapain wudu? Wudunya nggak sah. Percuma dia wudu, wudunya nggak sah. Jadi nggak usah wudu. Perempuan yang haid dan nifas nggak usah wudu, nggak usah mandi. Mandi apa maksudnya? Mandi wajib nggak usah. Kapan mandi wajibnya? Nanti kalau seandainya dia sudah suci, udah udah terputus daripada keluar darah haid, udah nggak keluar lagi darah haid, baru dia mandi. Selama dia keluar darah haid, dia nggak boleh mandi. Nggak boleh mandi wajib nggak boleh. Tapi kalau mandi biasa boleh. Mandi biasa, misalkan mandi bersih-bersih supaya segar, itu boleh nggak apa-apa. Mandi biasa boleh. Bahkan mandi sunnah aja diperbolehkan. Seperti misalkan bertepatan dengan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Karena hari Lebaran masa ilok nggak mandi ya, maka dia mandi, boleh dia mandi. Mandi atau misalkan ketika dia ini haji dan yang lainnya, itu diperbolehkan mandi. Intinya mandinya bukan mandi wajib, mandi sunnah. Mandi biasa, mandi sunnah, boleh dia mandi. Tapi kalau mandi wajib, wudu, nah itu nggak boleh bagi perempuan yang haid dan nifas. Kemudian wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarah. Syarat berikutnya, syarat sah wudu berikutnya yaitu bersih, suci, bersih daripada apa-apa yang mencegah sampainya air ke kulit. Apa saja yang mencegah air sampai ke kulit, itu harus dihindari. Sebab kalau seandainya ketika kita wudu ada sesuatu yang mencegah air sampai ke kulit, maka wudunya nggak sah. Contohnya apa? Contohnya misalkan contohnya cat, ada cat di kulit kita. Kira-kira air itu masuk gak ke kulit? Terhalang dengan cat tip X dan yang lainnya yang menghalangi air itu sampai ke kulit. Jika seandainya udah selesai wudu baru ketahuan ada cat. Apakah diulangi lagi wudunya? Nggak usah diulangi lagi. Yang sudah dicuci muka sebelumnya, yang sudah dibasuh sebelumnya, nggak usah diulangi lagi. Misalkan catnya ada di tangan, maka tinggal ulangi cuci tangan, kemudian kepala, mengusap kepala dan kaki. Jadi nggak usah mengulangi nggak wajib mengulangi dari wajah. Nah, berbeda dengan mandi. Kalau mandi, misalkan mandi wajib mandi wajib tiba-tiba ada cat di tangan, air nggak bisa masuk, terhalangi dengan cat itu, maka dia cukup dibersihkan itu catnya, terus dibasuh, selesai. Dibasuh dengan niat apa? Niat mandi wajib. Jadi nggak usah ngulangi lagi mandinya, nggak usah. Cukup seperti itu. Kalau wudu nerusin. Kenapa? Kalau wudu nerusin, sedangkan mandi wajib cuman ngebasuh doang. Bedanya kalau seandainya wudu itu disyaratkan tertib. Jadi tertib. Jadi kalau wudu itu gini, kalau seandainya tangannya nggak sah, maka setelahnya itu nggak sah. Itu kalau wudu. Berbeda dengan mandi wajib. Kalau mandi wajib itu tidak disyaratkan tertib. Mau dia dari atas dulu, atau mau dari bawah dulu, mau dari tengah, itu sah. Kemudian, misalkan terhalangi dengan kotoran nih di kuku. Terhalangi dengan kotoran di kuku. Nah, itu juga hati-hati. Kukunya panjang, dia misalkan habis kerja atau perempuan habis ngadon gitu, ada yang nyelip gitu. Nyelip sehingga terhalangi
terhalangi air masuk ke kulit itu juga nggak sah wudunya, nggak sah. In lam yakun minal araqi. Kalau seandainya yang menghalangi itu kotoran tadi itu, kotoran yang ada di kuku ini bukan dari keringat. Tapi kalau seandainya dari keringat, kita nggak kemana-mana, kita nggak kerja, nggak ke sawah, kita nggak ke sawah, kita nggak kerja, kita nggak bikin apa-apa. Wudu, tiba-tiba ada kotoran. Kita yakin ini kotoran pasti dari keringat, maka nggak apa-apa. Kalau kotoran itu dari keringat, nggak apa-apa. Tapi kalau kotoran itu dari tanah, kita habis kerja misalkan, atau habis perempuan habis bikin adonan nempel di situ, atau dan yang lainnya, maka apa? Maka nggak sah wudunya. Wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'a. Hendaklah tidak ada di atas anggota wudu itu apa-apa yang merubah air. Kalau seandainya ada sesuatu yang dapat merubah air, maka wudunya nggak sah. Contohnya apa? Contohnya misalkan ada tinta, tintanya bukan pulpen ya, kalau pulpen tipis itu. Tintanya itu tuh, tintanya kena. Kalau kita wudu itu airnya itu dapat merubah, tintanya itu dapat merubah air, maka wudunya nggak sah. Gimana caranya? Bersihin dulu tintanya, bersihin tintanya, udah bersih. Sekiranya tidak tidak menjadikan air itu berubah dengan sebab tinta, maka sah wudunya. Jadi bersihkan dulu. Jadi makanya kalau habis kerja itu harus diperhatikan. Kalau habis kerja diperhatikan, misalkan ada cat atau enggak. Terus ada tanah yang nyangkut di di kuku atau enggak. Jadi harus diperhatikan. Sehingga wudunya itu bisa dilaksanakan dengan sah, sesuai dengan syarat-syaratnya. Kemudian wal ilmu bi fardiyatihi, mengetahui bahwasanya wudu itu hukumnya fardu. Mengetahui bahwasanya wudu itu hukumnya fardu. Kalau seandainya dia nggak tahu, dia wudu aja, nggak tahu kalau wudu itu hukumnya wajib. Orang kalau mau sholat wajib wudu. Dia nggak tahu, dia wudu aja, maka wudunya nggak sah. Jadi diantara syarat sahnya wudu harus mengetahui bahwasanya wudu itu hukumnya wajib. Kalau seandainya dia tidak tahu kalau wudu itu wajib, maka wudunya nggak sah. Kemudian wala ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan. Hendaklah dia tidak meyakini satu fardu saja daripada fardu-fardunya wudu. Kemarin sudah dibahas apa saja fardu-fardu wudu. Itu dia tidak yakini bahwasanya hal itu sunnah. Contoh mengusap mengusap kepala hukumnya wajib. Itu termasuk furudul wudu. Atau tertib termasuk furudul wudu. Dia bilang tertib itu enggak wajib. Dia yakini bahwasanya tertib itu atau mengusap kepala itu enggak wajib. Maka wudunya enggak sah. Harus yakin. Dia enggak mesti tahu. Yang penting dia yakin bahwasanya mengusap kepala itu wajib, membasuh membasuh kedua kaki, kedua tangan, membasuh muka itu hukumnya wajib. Tapi kalau seandainya dia kira kumur-kumur itu wajib, kumur-kumur hukumnya apa? Sunnah kan? Kumur-kumur sunnah. Terus membersihkan telinga juga sunnah. Dia kira wajib, nah itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Sunnah yang dia yakini atau yang dia kira wajib itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang masalah itu yang wajib dianggap sunnah, itu masalah. Dan juga termasuk diperbolehkan seorang yang awam
dia ini tahu di dalam wudu ini ada yang wajibnya, ada yang sunnahnya. Tapi nggak tahu yang mana-mana aja. Pokoknya dia dalam wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi nggak tahu yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah. Nah, itu gimana? Bagi orang awam nggak apa-apa. Tapi bagi kita sebagai thalabul ilm, sebagai penuntut ilmu, nah itu nggak boleh kayak gitu. Jadi harus tahu, harus tahu yang mana saja yang fardu. Jadi gampang, yang fardu itu sedikit. Niat cuma 6. Niat membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap mengusap kepala, terus membasuh kedua kaki, terus apa lagi? Tertib 6, gampang kan? Kemudian wal ma'ut tahur. Air yang digunakan untuk berwudu harus air yang suci dan mensucikan. Harus air yang suci dan mensucikan. Maka air yang suci tapi tidak mensucikan itu enggak sah. Seperti air teh. Air teh suci tapi tidak mensucikan. Maka air teh ini enggak sah buat wudu. Air susu, air kopi enggak sah. Begitu juga air mustakmal. Air mustakmal enggak boleh digunakan untuk wudu. Nah, perlu kita ketahui air mustakmal itu apa sih? Air mustakmal itu mastukmila fi fardhi thaharah wa izalatin najasah. Air mustakmal itu air yang sudah digunakan untuk thaharah yang suci. Air yang sudah digunakan untuk thaharah yang fardu. Air yang sudah digunakan untuk thaharah yang fardu. Dan juga yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Itu namanya air mustakmal. Contoh, kita mandi wajib. Ini namanya thaharah yang fardu. Kita mandi wajib, maka air bekas itu, air yang bekasnya itu disebut air mustakmal. Tapi kalau seandainya mandinya itu mandi sunnah, mandi biasa, bukan mandi wajib. Seperti mandi sholat Jumat tadi. Itu airnya itu bukan air mustakmal, nggak apa-apa. Misalkan airnya itu jatuh ke ember ya, airnya itu jatuh lagi ke ember misalkan. Pas mau wudu, kerannya habis. Boleh nggak pakai air yang ada di ember itu? Boleh. Nggak apa-apa, karena air itu bukan air mustakmal. Di dalam fikih itu bukan air nggak disebut, nggak dianggap air mustakmal dalam fikih. Karena itu mandinya itu mandi sunnah. Begitu juga kita wudu. Di dalam wudu ini ada yang sunnah, ada yang wajib. Contoh, kita misalkan membasuh muka. Yang pertama wajib, yang kedua, yang ketiga sunnah. Maka yang kedua dan yang ketiga itu bukan air mustakmal. Jadi yang pertama membasuh muka, yang jatuh itu air mustakmal. Kemudian yang kedua bukan. Yang ketiga bukan. Karena yang kedua dan yang ketiga itu sunnah. Misalkan ada orang dia wudu pakai apa namanya? Pakai ember. Wudu pakai ember, pakai centong ya, pakai gayung ya, pakai gayung. Kemudian setetes doang, jatuh setetes doang, jatuh ke ember itu. Maka air itu tidak dinamakan air mustakmal. Air tetesan itu air mustakmal, tapi air itu bukan air mustakmal. Jadi jangan ente anggap air yang di ember itu kejatuhan air mustakmal jadi mustakmal. Enggak. Kenapa? Karena airnya itu sedikit. Airnya itu sedikit. Jadi kalau dibandingkan dengan apa tadi? Dengan air yang ada di ember itu jauh. Jadi sekiranya kalau seandainya kita kira-kirakan tetesan itu sirup, kira-kira dapat merubah gak air yang ada di ember? Enggak. Maka air itu masih bisa digunakan untuk thaharah. Jadi air mustakmal itu air yang jatuh. Kita wudu, basuhan pertama air yang jatuh, basuhan pertama itu air mustakmal. Adapun air yang di ember
Enggak, bukan air mustamal. Walaupun kejatuhan 1 tetes, 2 tetes enggak apa-apa. Itu yang mesti kita perhatikan. Karena saya pernah ngelihat dia ketika wudhu nih, tinggal satu lagi nih. Tinggal satu lagi ngebasuh kaki. Ketika dia mau mengambil apa? Mengambil air di situ, kejatuhan air yang di dalam muka tuh. Yang di sini kejatuhan. Setetes doang kejatuhan, langsung ditumpahin sama dia. Katanya air mustamal, enggak. Itu bukan air mustamal. Jadi jangan sampai keliru. Akhirnya mubazir, dibuang ya. Oke. Masih banyak 1 ember dibuang, sayang. Jadi apa tadi air mustamal? Mastu'mila fi fardhi taharah wa izalatin najasah. Wal ma'ut tahur. Jadi syaratnya air yang suci dan mensucikan. Kemudian ada tambahan 2 syarat. 2 syarat ini khusus bagi orang yang punya penyakit daimul hadas. Daimul hadas tuh dikit-dikit hadas, sering, dia keseringan hadas. Ya, misalkan dikit-dikit kentut, dikit-dikit misalkan apa? Dikit-dikit kencing, atau misalkan perempuan dikit-dikit keluar darah penyakit, darah istihadah bukan darah haid. Ya, atau misalkan laki-laki enggak putus-putus keluar terus misalkan. Itu kan namanya daimul hadas. Nah, itu ada tambahan. Ada 2 syarat tambahan dari yang tadi. Yang tadi syaratnya sama kayak tadi, kemudian ada 2 tambahan. Yaitu yang pertama dukhulul waqti, masuk waktu salat. Bagi orang yang daimul hadas, syarat wudunya harus sudah masuk waktu salat. Misalkan kita mau salat Isya, udah masuk waktu Isya, udah boleh baru. Boleh wudu. Kalau belum masuk Isya, kita mau salat Isya, wudu duluan. Misalkan bagi daimul hadas ya. Bagi daimul hadas harus sudah masuk waktu salat. Kemudian yang kedua al-mualah, nyambung. Jadi wudunya jangan dipisah-pisah, nyambung. Basuh muka, terus basuh kedua tangan, mengusap, nyambung gitu, enggak dipisah-pisah. Nah, bagi orang yang sehat seperti kita, itu enggak wajib nyambung. Tapi hukumnya sunnah. Bagi orang yang daimul hadas, nyambung hukumnya wajib. Dan juga nyambung di antara wudu dan dan sholat. Jangan dipisah, kecuali dia nunggu buat sholat jamaah. Kenapa nggak langsung sholat? Kan itu daimul hadas. Saya nunggu sholat berjamaah itu nggak apa-apa. Jadi daimul hadas caranya, ketika masuk waktu sholat, sebelum wudu, maka dia bersihkan dulu. Bersihkan dulu misalkan najis yang ada di mohon maaf di kemaluan. Kemudian kalau dia terus keluar, ditutup ya, perempuan paham ya. Kemudian setelah itu langsung wudu dan kemudian langsung sholat. Jadi nggak usah dipisah dengan makan dulu misalkan tiduran dulu, jangan. Kalau diperbolehkan itu hanya intidharus salatil jamaah, menunggu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Pasal berikutnya menjelaskan tentang nawaqidul wudu, itu apa-apa saja yang membatalkan wudu, insyaallah dibahas di kajian berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sekian.